Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Kita akan membaca dasar firman untuk renungan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara dan saudari yang terkasih, kita akan merenungkan tentang panggilan kita sebagai umat Allah, tetapi juga sekaligus kita ingin memaknai apa arti melayani Tuhan, apa arti mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kita telah dipilih oleh Tuhan menjadi anak-Nya. Dengan demikian engkau dan saya kini menjadi bagian dari gereja Kristus, menjadi bagian dari tubuh Kristus, dan kepada mereka yang telah dipilih disiapkan masa depan di dalam kerajaannya yang kudus. Hanya yang menjadi pertanyaan, setelah engkau dan saya dipilih, bagaimana kita merespon pilihan Tuhan itu? Ya, ketika Tuhan telah memilih kita, maka Tuhan pun menunggu apakah kita akan mengatakan iya dan bersiap meninggalkan tempat di mana kita berada. Dengan kata lain, kita siap mengikut Tuhan, juga untuk kita melayani Dia. Kalau kita mengatakan diri kita siap mengikut, artinya apa? Saudara dan saudari yang terkasih, mengikut Tuhan berarti kita harus siap meninggalkan posisi kita sebelumnya. Sebagai orang-orang yang menjalani hidup di muka bumi, pasti engkau juga memiliki kecenderungan masing-masing, memiliki juga hobi, kegemaran, kebiasaan kita sendiri-sendiri. Sekiranya itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, tentu saja tidak menjadi masalah. Tetapi ketika kita telah mengatakan aku siap mengikut Tuhan, padahal kita mengerti, kita memiliki pemikiran yang berbeda dengan Tuhan, tetapi kita tidak mau meninggalkannya, omong kosong kalau engkau mengatakan bahwa engkau telah mengikut Tuhan. Atau ketika apa yang menjadi keinginan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah dan kita tidak mau merelakan itu, sebenarnya kita juga belum berada di dalam pengikutan yang benar. Kita masih berada di tempat kita semula. Mengikut berarti kita siap mengorbankan. Dengan kata lain, Tuhan pernah mengajarkan untuk kita menyangkal diri kita sendiri. Saudara dan saudari yang terkasih, firman ini telah sering kita dengar bahwa syarat mengikut Tuhan kita harus menyangkal diri kita sendiri. Apakah itu sudah menjadi komitmen kita yang dimana kita kemudian telah konsisten menjalaninya? Ingat, menyangkal diri sendiri ini bukan pekerjaan yang mudah, bukan sesuatu yang otomatis. Ketika orang menjadi Kristen, otomatis mereka telah menyangkal dirinya sendiri. Ini butuh perjuangan. Karena pada dasarnya setiap manusia pasti bangga dengan dirinya sendiri. Mereka pasti suka ketika dipuji-puji dan lain sebagainya. Ini kita telah menjadi pengikut Tuhan. Apakah kita masih ingin untuk dipuji-puji oleh karena perbuatan kita, oleh karena prestasi-prestasi kita? Saudara dan saudari yang terkasih, kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai pelayan. Pelayan kesukaannya adalah melayani tuannya.
Pelayan akan dengan senang hati, dengan kerelaan yang penuh, ia merendahkan diri di hadapan tuannya. Ia akan berbahagia ketika tuannya itu memandang pekerjaannya dengan puas, dengan suka hati. Kita tidak mencari pujian kita, tetapi yang kita cari adalah perkenan hati Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan di mana kita sekarang ini berada, apakah kita masih berada di tempat yang sama seperti saat kita belum dipanggil, ataukah kita sudah dapat menempatkan diri sesuai dengan kehendak Allah? Misalnya di dalam sidang jemaat, di mana posisimu? Jikalau engkau lebih suka berpangku tangan, lepas tangan dengan mengatakan biarlah yang itu saja yang mengerjakan, dia lebih baik, biarlah yang melakukan dia saja, dia itu lebih menguasai, saya ini apa, saya ini pasti tidak bisa apa-apa. Jikalau kita masih demikian, sebenarnya hanya tubuh kita saja yang berada di gereja, hanya jasmani kita saja yang ada di gereja, tetapi rohani kita belum menyatu. Kita harus ikut ambil bagian di dalam pelayanan, karena pada dasarnya setiap mereka yang sudah diciptakan oleh Allah, ia sudah dibekali dengan talenta-talenta. Talenta-talenta itu bukan hanya untuk melayani dirinya sendiri, tapi hendaknya talenta itu digunakan juga untuk melayani sesama dan melayani Allah. Kemudian di mana kita berada tatkala kita bergaul di tengah masyarakat? Ya, kalau kita hanya mengatakan ya di masyarakat apa tugasnya? Kalau ada kerja bakti kita lakukan, kalau ada rapat-rapat RT kita ambil bagian. Lalu di mana peran kita sebagai anak Allah, sebagai orang yang telah mengikut Tuhan Yesus Kristus? Di tengah masyarakat jadilah warga masyarakat yang baik, yang taat terhadap peraturan, yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada atau tanggung jawab yang diberikan dengan bersungguh-sungguh. Tetapi ingat, engkau tetaplah anak Allah. Engkau mengemban misi Tuhan Yesus Kristus. Injil harus nyata di dalam kata dan perbuatan. Kita melakukan segala kebaikan senantiasa harus terhubung dengan perintah Tuhan Yesus Kristus untuk kita bersaksi perihal rencana keselamatan Tuhan. Di manakah engkau berada ketika engkau mengalami situasi yang sulit, di mana orang-orang menderita, sesamamu berkekurangan? Apakah engkau melakukan sesuatu untuk ikut ambil bagian di dalam segala beban-beban dari saudaramu? Jikalau tidak, maka sebenarnya kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Kita bukan pengikut Tuhan, kita juga bukan warga gereja yang sesungguhnya. Dikatakan juga, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Firman ini tidak menunjuk kepada keberadaan jasmani kita. Di mana Tuhan ada, kita, tubuh kita juga akan ada di sana. Kita bingung sendiri karena Tuhan Maha Hadir, Tuhan ada di mana-mana. Keberadaan kita harus sesuai dengan keberadaan Allah. Ini adalah menyangkut kehidupan jiwa rohani kita. Apabila Allah itu pengasih, kita juga harus memiliki kasih. Apabila Allah itu maha murah, kita juga harus memiliki sifat yang demikian, pemurah kepada sesama kita. Itu artinya di mana Allah berada, kita ada di sana. Jadi sekali lagi, ini adalah berhubungan dengan sikap hati kita sesuai dengan sifat Allah. Jikalau Allah itu maha murah, kita juga hendaklah pemurah kepada sesama kita.
Lalu apa tujuan pelayanan kita, saudara dan saudariku yang terkasih? Kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Dia. Kita melayani Tuhan bukan sekedar kewajiban, tapi itu adalah dorongan hati nurani kita untuk kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-kehendak Allah. Kalau sudah demikian, maka ada janji Tuhan yang indah. Ia akan dihormati Bapa. Kehormatan kita di hadapan orang lain, mungkin kita juga menyukainya. Siapa yang tidak ingin ia dihormati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita? Tetapi belum tentu itu sebuah penghormatan yang tulus. Tetapi janji Tuhan, kita akan dihormati di hadapan Sang Bapa. Itu artinya Allah tidak akan melupakan kita. Allah akan memperhatikan kita, merawat kita dengan segala kebaikan yang ada di dalam Dia. Tetaplah setia mengikut Tuhan, jadilah pelayan yang baik. Di mana Yesus berada, hendaknya kita juga ada di sana. Kita melayani Dia dengan segenap hati oleh karena kita cinta Yesus. Sampai jumpa, amin.